Shalom alaikum dan puji Tuhan. Di dalam kesempatan ini kita akan meneruskan ringkasan, rungkaian, dan pencerahan Bishop daripada kitab Injil Yohanes. Kita sudah sampai ke dalam bab yang ke-8 daripada kitab Injil Yohanes, dan pada hari ini Bishop akan mulakan dengan ayat 1, ya. Kita tahu bahwa dalam bab 7 Tuhan Yesus Kristus telah memberikan pengajaran yang amat dalam ditujukan kepada orang-orang Farisi, orang Yahudi yang bertanya. Dan dalam ayat 1 dikatakan setelah dia mengajar, ayat 1, tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Dalam bahasa Inggris, Jesus went unto the Mount of Olive. Bukit Zaitun itu tidak jauh dari kota Yerusalem, dan bukit ini memang dipanggil Bukit Zaitun. Kenapa? Mungkin karena begitu banyak pokok zaitun di sana, atau olive tree. Kamu tahu juga tentang pokok zaitun, ya, yang mana buahnya digunakan untuk dijadikan sebagai minyak urapan, minyak untuk memberikan kesembuhan, minyak untuk aksesori bagi melicinkan kulit, dan bahkan diminum, ya, minyak zaitun, ya. Jadi ini adalah satu tempat yang Tuhan Yesus suka bila mana dia mau menyendiri untuk mencari hadirat Bapa, untuk berdoa, dan di mana Roh Kudus memimpin dia. Dia naik ke bukit, ya, dia berdoa di sana. Dan disinilah juga kalau Anda melihat kali terakhir ketika Yesus memberikan amanat agungnya untuk pergi memberitakan Injil ke seluruh dunia. Dan di bukit inilah, di dalam Kisah Rasul-Rasul bab yang ke-4 Anda membaca, di mana dia terangkat naik ke angkasa, ke surga, disaksikan oleh para murid-muridnya di dalam Kisah Rasul pasal 1. Dan juga malaikat menyaksikan bahwa Yesus yang Anda lihat naik ke surga ini akan turun ke tempat yang sama lagi pada kedatangannya yang kedua kali. So, Bukit Zaitun itu memiliki banyak sejarah. Dan masih ada di negara Israel hari ini tempat ini yang dipanggil Bukit Zaitun. Tetapi sudah banyak tempat ini sudah maju, banyak didirikan, bahkan gereja-gereja, gedung-gedung gereja banyak didirikan di tempat ini. So, ini adalah satu tempat yang Tuhan Yesus suka naik ke bukit untuk berdoa, mencari hadirat Tuhan bersendirian. Ayat 2, pagi-pagi benar, ia berada lagi di bait Allah. Jadi, biasanya setelah sepanjang malam, Yesus akan turun dari Bukit Zaitun dan akan pergi lagi ke bait Allah, yaitu sinagog, ya. Dan seluruh rakyat datang kepadanya. Dan ia duduk dan mengajar mereka. Nah, Anda akan pasti tertanya-tanya kenapa kali ini Yesus tidak berdiri di mimbar sama seperti ya kita mengajar di mimbar, kita berkhotbah di gedung gereja, kita berdiri di atas mimbar. Tapi kita melihat di sini dia posisinya dia katakan ia duduk. He sat down. Ada serambi atau area atau kawasan di ruangan bait suci ini, tempat di mana mereka boleh duduk.
Dan juga para pendengar, para rabi boleh mengajar sambil duduk. Memang ada area macam ini. Dan itu satu daripada tradisi kebiasaan orang-orang di zaman Yesus. Mereka bukan duduk di kursi, mereka duduk di lantai. Tapi lantai itu mungkin ya ada karpet ke macam mana. Dan para rabi, para pengajar pun juga duduk bersama. Ya, jadi kita melihat bahwa posisi berkhotbah mengajar ini bukan semestinya kita berdiri. Ya, kita boleh duduk di atas kursi atau di anu. Yang penting selesa begitunya. Selesa kita. So, dia duduk dan dia mulai mengajar. Apa maksud dia mengajar? Mengajar maksud dia memberitahu, memberi pengajaran, pengertian, pemahaman. Mengajar itu satu daripada tugas yang telah diberikan oleh Yesus kepada kita semua, terutama kepada hamba Tuhan, untuk bukan hanya memberitakan Injil, bukan hanya membaptis mereka dengan air, tetapi ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Itu Matius bab 28, Markus 16, ajarlah mereka. So, Yesus bukan hanya sebagai nabi, sebagai rasul, sebagai imam besar menurut urutan Melkizedek, tetapi dia adalah seorang pengajar. Dan itu adalah satu daripada karunia pengajar dalam 5 jabatan, ya. Dalam tulisan Paulus Efesus bab yang keempat ayat 11 dikatakan satu daripada jabatan, satu daripada karunia adalah pengajar. Di zaman Yesus dipanggil rabi. Mereka adalah pengajar ahli Taurat. Tetapi dalam Perjanjian Baru ini Yesus sebagai pengajar yang menjelaskan kitab-kitab suci. Dia mengajar ini memberitahu begini cara dan begitu caranya. Apa yang dimaksudkan, dia lebih dalam, dia lebih jelas. Ya. Kita memerlukan pengajar. Dan Yesus bukan hanya berkhotbah, bukan hanya memberi perintah, tetapi dia juga mengajar. Mengajar tentang firman Tuhan, tentang kerajaan Allah, tentang bagaimana cara-cara melakukan kehendak Bapa dan melakukannya, ya. Memberi tunjuk ajar. Nah, ini mengajar itu amat penting. Dia dapat memberi tunjuk ajar, menerangkan sejelas-jelasnya maksud dan arti perkataan itu, sebab seorang pengajar adalah seorang yang banyak membuat penyelidikan. Ya, dia bukan berteori semata-mata, tetapi dia menyelidiki. So, amat-amat penting. Yesus mulai mengajar. Awal pagi. Dan orang ramai datang. Orang suka mendengar pengajarannya karena pengajarannya itu begitu jelas. Kalau seorang pengajar itu ayat Alkitab atau kitab itu senang dipahami. Inilah karunia seorang pengajar. Dia membolehkan ayat-ayat Alkitab atau yang sulit dipahami itu amat senang dipahami bila seorang pengajar, ada karunia pengajar. Ayat 3. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat adalah orang-orang yang peguam dalam hal kitab-kitab Torah, ya, Musa. Itu adalah kitab yang utama yang diajarkan beratus-ratus, beribu-ribu tahun di dalam sinagog. Ya. Yang mempelajarinya dari usia 12 tahun. Mereka memang ada sekolah khas untuk belajar kitab-kitab Taurat. Taurat maksudnya buku-buku daripada Nabi Musa atau Moses. Orang-orang Farisi juga. Golongan elit, agama, dan politik. Orang Israel, orang Yahudi, tapi mereka tergolong sebagai orang kaya, orang elit, ya, orang VIP lah gitu. Maka ahli Taurat, orang-orang Farisi membawa kepada Yesus seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Maksud dia berbuat zina ini adultery. Mungkin perempuan ini ada suami, tetapi dia masih tidur dengan laki-laki lain. Atau dia menjual diri, pelacur, ya, menjual badan untuk kelampiasan hawa nafsu kepada
orang-orang yang ingin melampiaskan hawa nafsu, immorality lah. Itulah dipanggil perzinahan ya. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah. Lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina." Jadi mereka ini suka pergi melihat, tertangkap basah maksudnya. Mungkin ada laki-laki yang mau pelayanan perempuan ini untuk berbuat ya zina, mereka terus menangkap. Tapi laki-laki dilepaskan. Hanya perempuan. Mereka mau mengambil isu, mereka mau menguji penghakiman dan macam mana Yesus mau menyelesaikan masalah ini. Sebab mereka tahu hukuman. Kalau ikut hukum Taurat Musa, perempuan yang kedapatan berzina harus dilempar batu sampai mati. Tapi bagaimana dengan yang laki-laki? Bagaimana dengan yang laki-laki? Kan itu juga penzina, tapi mereka lepaskan. So, di situ kita tahu niat ahli Taurat dan Farisi ini. So, dikatakan dalam ayat 5, Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Melempari dengan batu sampai mati. Itu cara hukum Taurat yang masih dipraktikkan oleh kebanyakan negara-negara Arab hari ini. Ya, mereka melempar, hukumannya amat berat. Sebab berzina itu adalah dilarang oleh Musa. Itu semacam engkau menjual diri. Menyerahkan diri kepada bukan hanya laki-laki, tetapi kepada kekuasaan nafsu. Memperdagangkan diri lah begitu. Ya. Kepada sesiapa. Ya. Dan itu amat ketat di zamannya Musa. Betul-betul hukumannya itu memang lempar batu sampai mati di hadapan umum. Itu hukuman. Dan ahli-ahli Taurat ini paham. Dan mereka mau menguji Yesus. Sebab kalau Yesus tidak ikut perintah hukum Taurat, maka Yesus akan dituduh orang yang tidak mau menuruti hukum. Hukum-hukum Taurat perintah macam begini. So, Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan demikian. Apa pendapatmu tentang hal itu? Ayat 6, mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia. Trap. Di hadapan umum. Ya, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkan. Accusing, Tetapi Yesus tahu dan dengan hikmat Roh Kudus dia membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Sampai hari ini orang bertanya, apa kira-kiranya yang ditulis? Berarti Yesus di sini dalam bahasa Inggris ya, Jesus stooped down and with his finger wrote on the ground as though he heard them not. Seolah-olah dia tidak dengar. Dia tunduk ke tanah, dia gunakan tangannya untuk menulis. Di situ kita tahu bahwa Yesus itu terpelajar, dia pandai menulis. Yesus membaca, dia menulis. Ya. Pandai menulis, dia menggunakan tangan, dia tulis sesuatu di tanah. Ya. Tetapi kita tidak tahu apa di dalam tulisannya. Banyak orang katakan apa yang Yesus tulis di tanah itu ya. Dia telah menulis sesuatu. Biarlah begitu ya. Biarlah kita berpikir apa yang ditulisnya ya. Ayat 7. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, Yesus pun bangkit berdiri dan berkata kepada mereka, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Di situ kita melihat Yesus tidak menghakimi perempuan itu. Yesus tidak menghukum perempuan itu. Tetapi Yesus juga
menegur keras kepada semua yang mendengar, kepada ahli-ahli Taurat dan kepada orang-orang Farisi. Kami tidak heran jikalau ada di antara orang ahli-ahli Taurat ini yang juga berzina dengan perempuan ini. Bishop tidak heran kalau ada di antara orang-orang Farisi ini diam-diam tidur menggunakan layanan pelacur. Tapi Yesus tahu. Ya, Yesus tahu bahwa semua kita berdosa. Tiada seorang pun yang sempurna yang tidak pernah berbuat dosa. Dan banyak orang yang munafik dan menyangkal tentang hal ini. Termasuk orang Farisi dan ahli Taurat ini. Dia tahu. Semua orang adalah penzina-penzina. Orang berdosa semua. Jadi di sini Yesus ingin mengatakan, barang siapa ada di antara kamu yang tidak berdosa, layaklah dia melemparkan batu kepada perempuan itu. Ayat 8. Lalu Yesus membungkuk pula dan menulis di tanah lagi. Setelah dia cakap begitu. Kadang tuh Yesus kan tidak payah dia berkata panjang. Tidak payah. Dia bercakap satu perikop begitu. Begini, oke cukup. Tidak bercakap banyak. Dia tunduk balik, dia tulis sesuatu di tanah. Ayat 9. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka semua seorang demi seorang. Mulai dari yang tertua. Siapa? Orang tua-tua lah, orang yang berpengalaman lah. Akhirnya tinggal Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Anda tahu kenapa ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi yang membawa perempuan pelacur ini tidak berani melempar batu? Anda tahu enggak? Tidak berani menantang atau menerima tantangan Yesus berkata, barang siapa ada di antara kamu di sini yang tidak pernah berbuat dosa, biarlah kamu yang pertama lempar batu. Sebab itulah undang-undang Musa. Perempuan berzina harus dilempar batu sampai mati. Kenapa orang tidak berani? Tiada satu orang pun. Bahkan orang Farisi, orang ahli Taurat yang lain itu mulai satu persatu pergi. Meninggalkan perempuan itu sehingga perempuan itu tinggal seorang-seorang di hadapan Yesus. Karena mereka sadar diri. Mereka tahu mereka berdosa. Kalau bukan berdosa berzina, mungkin mereka berdosa mencuri. Kalau bukan mencuri, mungkin menipu, rasuah, mungkin membunuh, mungkin melakukan, hukum Musa itu bukan satu saja tentang perzinahan. Banyak hukum Musa itu. Anda melanggar hukum satu daripada perintah hukum Taurat, Anda berdosa. Jadi orang-orang ini sadar bahwa tidak ada satu orang pun yang tidak berdosa. Tidak yang suci, yang sempurna. Jadi Yesus berkata, kalau Anda berani, Anda merasa diri yakin bahwa Anda tidak pernah berbuat dosa, lempar batu. Orang tidak berani. Semua orang pergi. Karena satu persatu di antara mereka, saya percaya, berdosa. Kalau bukan berzina, mungkin menipu. Kalau bukan dosa menipu, membohong. Kalau bukan dosa membohong, mungkin dosa mencuri. Sebab ada kan minimum 10 hukum Taurat Musa. Jangan ini, jangan itu, jangan menyembah berhala, jangan berbuat jahat. So, mereka melanggar semua itu. Melanggar maksudnya mereka melakukan. Jadi mereka sadar bahwa tidak ada seorang. Yesus ingin memberikan penjelasan dan pengajaran, teguran bahwa jangan menghakimi orang. Jangan berkata ini gini. Dan Anda yang orang pertama menghakimi dan menghukum, mau membunuh perempuan ini. Sedangkan diri sendiri pun
ada dosa. Dan setiap dosa itu ada hukumannya. Terutamanya perjanjian baru itu, barang siapa yang menyangkal, menghujat, tidak menerima Yesus, tidak menerima pengajaran-pengajaran Kristus, dan menjadi murid-murid Kristus, itulah dosa yang paling besar, tidak percaya kepada Yesus. Tidak percaya maksud dia bukan hanya percaya, tetapi mengikuti pengajaran-pengajaran. Sebab iblis setan pun, orang yang bukan Kristen pun bilang, saya percaya Nabi Isa, tetapi mengikuti pengajaran Kristus enggak. Dia membaca kitab Injil Yohanes enggak, Markus, Lukas. Ayat 10, lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepada perempuan, hai perempuan, di manakah mereka? Mereka tidak adakah seorang yang menghukum engkau? Jangan menghakimi, maksud dia jangan menghukum. Menghakimi itu harus dibolehkan oleh Kristus, tapi menghakimi dengan adil. Dan hukuman itu diserahkan ke dalam tangan Allah sendiri. Salah itu salah. Itulah sebabnya dalam sistem kerajaan atau government kita, kalau Anda ternyata bersalah di dalam undang-undang, Anda akan mendapat hukuman. Ya. Mencuri kah, membunuh kah, state law, country law, undang-undang. Ya. Dan hukumannya hukuman penjara. Begitu. Nah. Itu tergantung kepada kerajaan lah ya, bagaimana. Tapi salah tetap salah. Tapi soal moral, dosa moral ini, penghukuman itu harus diserahkan kepada Tuhan, bukan kita. Dosa yang moral, seperti inilah ya, perzinahan ini janganlah dihukum sampai mati. Dicabar, bertobat, ditegur, kita boleh menghakimi, Anda salah, Anda berzina, Anda mencuri, Anda salah, dan kalau dia bertobat, ya puji Tuhan. Kalau tidak bertobat, mungkin kerajaan itu akan memberikan hukuman. Penjara 3 bulan, 6 bulan, betul kan? Kalau mencuri, didapati di mahkamah. Biarlah mahkamah yang menetapkan ataupun sebuah kerajaan itu menentukan. Ya. Tetapi tentang hal-hal moral ini, Yesus ingin mengatakan bahwa Tuhan yang akan menghukum. Dan banyak orang yang terlibat di dalam immorality dihukum. Penyakit HIV kenapa ada? Penyakit AIDS kenapa ada? Pelacur-pelacur yang menghadapi penyakit dan kehidupan yang hancur, rumah tangga hancur, keluarga dia hancur. Memang orang yang terlibat dalam dosa itu hidupnya sengsara dan menderita. Anda ingat mereka tidur tentram. Ya, orang yang didapati berzina, bagaimana dengan rumah tangganya dan sebagainya. So, itulah sebabnya Yesus tahu bahwa itu boleh menghancurkan dunia rumah tangga dan perkawinan kalau terjadinya perzinahan. Amin. Jadi, perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau? Jawabnya, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Yesus menghakimi, tetapi dia tidak menghukum. Ya, menghakimi dan menghukum itu ya sinonim, tetapi menghukum itu akibat penghakiman itu Yesus tidak lakukan di sini. Ya, Yesus tahu perempuan itu salah, berdosa, dan dia boleh menghakimi dan dia boleh berkata, ini dosa. Kita lihat, pergilah ayat 11 dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Berarti Yesus telah menghakimi perempuan ini dan berkata, itu dosa. Tetapi aku tidak menghukum. Walaupun kami tahu kamu berdosa, pergi, jangan berbuat dosa. Itu saja dia punya teguran. Jangan berbuat dosa. Berarti penghakiman Yesus itu benar. Penghakimannya adalah perempuan dosa ini salah. Tetapi saya tidak menghukum kamu. Perlu pergi, jangan berbuat dosa, maksudnya bertobat. Itu message Tuhan. Bertobat, jangan berbuat dosa berarti tinggalkan dosa itu.
Sadarilah Anda seorang berdosa, pergi, berarti Tuhan mengampuni. Karena kasih karunia, dia katakan saya tidak menghukum, maksud dia, saya mengampuni kamu. Allah mengampuni. Pergi, jangan berbuat dosa, maksud dia. Hukuman saya tidak letakkan, tetapi mengampuni kamu dan kamu pergi. Tapi jangan ulangi. Jangan berbuat dosa, jangan mencuri, jangan memohong, jangan menipu, jangan membunuh, jangan menyembah berhala. Itu maksud Yesus. Bertobat. Jangan lakukan. Sebab kalau Anda lakukan, hukuman Tuhan akan datang, tetapi juga hukuman manusia. Polis, mahkamah, hakim, undang-undang negara. Ya. Jadi kita ini hidup dalam belas kasihan Tuhan. Setiap hari saya akan memohon ampun. Dan saya berusaha membaiki kelakuan. Kelakuan-kelakuan yang saya tahu tidak benar dan teguran Roh Kudus bahwa itu salah, tidak tentram, tidak damai. Saya berusaha untuk menjadi orang yang baik. Dan itu yang Tuhan mau. Bertobat. Jangan lakukan lagi. Kalau sudah pernah lakukan, ya bertobat. Dan minta kekuatan Tuhan untuk tidak melakukan. Jangan terlibat dalam dadah. Jangan terlibat dalam rasuah. Jangan mencuri. Jangan menipu. Dan minta pertolongan Roh Kudus. Tuhan, saya tidak mampu, beri saya kekuatan untuk melawan ujian, coba supaya saya tidak terlibat. Beri saya kekuatan untuk memenangi hawa nafsu dosa ini, supaya saya tidak terlibat dalam hal-hal immorality ini, supaya menyelamatkan kehidupanku, rohaniku, moralku, keluargaku, perkawinanku. Kita semua pernah jatuh dalam hal-hal ini. Bisa apa salahnya? Saya manusia biasa. Jatuh bangun. Tetapi saya bertobat dan berusaha membaiki diri. Anda juga begitu. Setelah kita sadar, kita jangan lakukan. Kita jauhkan diri. Berusaha jadi orang yang baik dan orang yang benar. Amin. Aku tidak menghukum. Tuhan tidak datang untuk menghukum. Dia datang untuk menghakimi dan menyedarkan, memperingatkan, dan dia katakan, jangan berbuat dosa lagi. Dia menghakimi, kau salah, tetapi saya tidak menghukum. Sadar enggak? Itu menghakimi loh. Salah menurut undang-undang Tuhan. Tetapi akibatnya, hukumannya ini, tetapi kalau kau bertobat, diampuni, jangan buat lagi. Akan datang masanya, Yesus datang kedua kali. Dia akan menghakimi dan menghukum. Tidak ada lagi reason. Akan tiba masanya penghakiman. Tak putih dikatakan. Yesus menjadi hakim. Tapi waktu itu Yesus belum mau menghakimi. Dia memberi peluang, chances. Hidup yang dipanggil grace of God. Belas kasihan Tuhan. Sampai hari ini sebelum Kristus datang. Kita masih hidup di dalam kesempatan untuk bertobat. The grace. Dalam masa kasih karunia. Inilah zaman kita menyadari diri dan memohon belas kasihan dan pengampunan Tuhan. Tapi akan datang masanya bila sudah sampai masa Yesus datang kedua kali, dia akan menghakimi, maka tidak ada lagi belas kasihan. Waktu itu Anda akan dihukum menurut perbuatanmu. Akan datang masa. Ya. Kita akan sambung di dalam bab yang lain. Sebab dia berbicara tentang Yesus terang dunia. Cukup di dalam modul ini. Tuhan memberkati.